Tim bisa berkumpul lebih awal yang main di Indonesia, maksudnya para pemain Indonesia. Beberapa pemain yang dari luar negeri akan langsung. Dua pemain naturalisasi tambahan yang sedang dipersiapkan PSSI, terhendus oleh media publik, oleh Romeni dan Kevin Dix, semakin membuka diri untuk menyusul Mats Hilgers dan Eliano Reijnders. Berikut daftar 27 pemain terbaik skuad Garuda, yang telah siap berangkat ke Bahrain dan China. Dengan misi poin penuh, Sintayong optimis dengan materi pemain yang sudah ditentukan tersebut. Tinggal menghitung hari, Mats Hilgers dan Eliano Reijnders dipastikan debut melawan Bahrain dan China. Berkat kenaikan level serta pamor timnas Indonesia yang kini sudah mendunia, pertandingan timnas Indonesia ternyata menjadi pertandingan primadona yang dinanti banyak negara penjuru dunia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay! Pelatih Timnas Indonesia Sintayong, berpotensi mencoret dua pemain penggawa skuad Garuda, mengingat pada Senin malam kemarin, para supporter Timnas Indonesia mendapat kabar baik, Mats Hilgers dan Eliano Reijnders resmi sudah tersedia untuk skuad Garuda, yang bahkan sejak tahun 2020 PSSI sudah mendekati Hilgers. Hampir semua pecinta Timnas Indonesia merasakan hal yang sama, untuk memiliki pemain serba bisa seperti Mats Hilgers. Itu hanyalah sebatas mimpi, yang mana kans Hilgers untuk perkuat Timnas Belanda sendiri sangat terbuka lebar, apalagi setelah pernyataan pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman, menyayangkan keputusan Hilgers yang rela melepas paspor Belandanya demi membela Indonesia, dan pada akhirnya, mimpi para pecinta Timnas Indonesia kini sudah terwujud, Mats Hilgers resmi menjadi WNI, dan dipastikan langsung debut melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober. Tinggal menunggu beberapa hari lagi debut Mats Hilgers dan Eliano berseragam Garuda akan tersaji. Laga yang menarik tersebut, rupanya bakal ditayangkan di berbagai negara penjuru dunia, mengingat hak siar pertandingan Timnas Indonesia sangat diminati banyak negara, bahkan sudah dibeli stasiun TV dari berbagai negara penjuru dunia. Keinginan melihat Hilgers berseragam lambang Garuda akhirnya menjadi kenyataan. Berikut daftar 27 pemain terbaik skuad Garuda, yang telah siap berangkat ke Bahrain dan China. Dengan misi poin penuh, Sintayong optimis dengan materi pemain yang sudah ditentukan tersebut. Berita mengejutkan datang dari Belanda, oleh Romeni dan Kevin Dix mulai membuka diri untuk menyusul Mats Hilgers dan Eliano Reijnders. Ja, er zijn wel gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische. Er zijn nu... Als je jouw Insta checkt ook, dan ontkom je er niet aan. Nee, dat is Indonesië. Indonesië, ja. Mijn oma is daar geboren. Ja, statement. Er zijn wel gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische voetbal. Je hebt die gesprekken al gehad? Ik heb die gesprekken gehad. Ja, sowieso ook een hele eer, omdat het mijn oma is daar geboren en mijn moeder heeft daar ook, dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel gevoel bij. Sekedar untuk diketahui, pemain yang sempat ragu bergabung Timnas Indonesia kini justru berbalik arah. Hilgers mengaku bangga menjadi WNI yang ternyata keikutsertaannya mendapat sambutan hangat oleh jutaan fans Timnas Indonesia. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk segera membela merah putih di ajang internasional. Awal mula PSSI mendekati Hilgers sejak 4 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020. Pada saat itu, tawaran PSSI hampir saja langsung diterima Hilgers. Saat itu, ia diproyeksikan masuk gerbong naturalisasi pertama, di era awal kepelatihan Sintayong, bersamaan dengan Jordi Amat, Sandy Walsh dan Kevin Dix. Namun, menurut anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan kesaksiannya, Mats Hilgers dalam waktu dekat ini tidak melanjutkan proses naturalisasi. Hal itu sebab pertimbangan restu orang tua.
Dalam pengakuan Hassani Abdul Ghani, sebetulnya, Hilgers sangat berhasrat membela timnas Indonesia, hanya saja orang tuanya masih dalam pertimbangan. Berikut kesaksian Abdul Ghani bersama Hilgers dan Kevin Dix. PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan atas nama Mes Hilgers dan Kevin Dix, namun saya menjadi saksi kalau secara pribadi, sebetulnya kedua pemain tersebut sangat ingin bergabung timnas Indonesia. Tapi sayangnya, kedua orang tua mereka masih mempertimbangkan langkah besar itu dan belum memberi izin. Mohon para netizen Indonesia jangan dihujat. Mana tahu suatu hari, pikiran orang tua mereka berubah. Itulah kata Hassani Abdul Ghani pada tahun 2022 lalu. Dan benar saja, apa yang disampaikan Abdul Ghani menjadi kenyataan, berkat dukungan jutaan netizen Indonesia yang mau bersabar dan terus memberi dukungan moral pada sang pemain. Pada akhirnya, Mes Hilgers resmi menjadi WNI pada hari Senin tanggal 30 September tahun 2024 lalu. Begitupun dengan Justin Hapner, yang juga memiliki kendala yang hampir sama. Sedianya ia menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Namun, efek timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U20 pada 2023 lalu, membuat Justin Hapner bimbang dan sempat mengurungkan niatnya bergabung skuad Garuda. Bahkan Justin Hapner sempat kembali membela timnas Belanda U20 pada bulan Maret tahun 2023 lalu. Padahal pada November tahun 2022, Hapner sudah sempat membela timnas Indonesia U20 di laga uji coba melawan Prancis. Namun, berkat dukungan moral jutaan supporter skuad Garuda, akhirnya Justin Hapner mengambil sumpah WNI pada bulan Desember tahun 2023, atau terpaut 7 bulan dari Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sejumlah pemain keturunan hampir memiliki persoalan yang sama, namun berkat hebatnya dukungan para netizen Indonesia, mereka semakin yakin untuk bergabung dengan sambutan hangat para fans timnas Indonesia. Dan kini harapan oleh Romeni dan Kevin Dix semakin lebih dekat lagi, dengan dukungan para supporter disertai pencapaian skuad Garuda, kini keduanya mulai berkomunikasi secara intens. Berkat kenaikan level serta pamor timnas Indonesia yang kini sudah mendunia, pertandingan timnas Indonesia ternyata menjadi pertandingan primadona yang dinanti banyak negara penjuru dunia. Sekedar untuk diketahui, pertandingan perdana di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, antara Indonesia versus Saudi Arabia dan Australia, tercatat ada 48 negara dengan 70 siaran TV serta elektronik telah membeli hak siar laga timnas Indonesia. Hingga berita ini terbit, sudah tercatat, 128 TV dan siaran elektronik dari berbagai negara penjuru dunia, sudah memiliki hak siar laga antara Indonesia versus Bahrain dan China. Begitu masifnya sorotan potensi Indonesia menuju Piala Dunia, menjadi berita yang banyak dibahas di berbagai media internasional, mengingat negara besar seperti Indonesia, dengan jumlah minat sepak bola terbesar di dunia, membuat sejumlah media dunia tak bisa membayangkan, bagaimana jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia. Tentu pencapaian itu akan menarik perhatian dunia, selain akan mencatatkan rekor baru, menjadi negara perwakilan ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia. Selain dari itu, fans timnas Indonesia dikenal fanatik, dimanapun timnas kebanggaannya bertanding, pasti dipenuhi supporter Indonesia, apalagi itu merupakan ajang bergengsi seperti Piala Dunia, dengan hadirnya ribuan bahkan puluhan ribu supporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik namun ramah. Hal itu tentunya akan menambah warna serta semakin memeriahkan ajang akbar seperti Piala Dunia, yang disaksikan miliaran manusia dari seluruh negara di penjuru dunia. Dengan otomatis, kehadiran timnas Indonesia beserta supporternya di ajang bergengsi tersebut, hal itu akan semakin menghidupkan gairah, memberi warna baru serta euforia sepak bola dunia secara universal. Kenaikan level timnas Indonesia di ajang internasional, memang membawa dampak yang sangat besar dalam menarik perhatian dunia, mulai dari materi pemain, performa bertanding yang semakin kompetitif di turnamen internasional, serta level pertandingan di ajang bergengsi, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, membuat timnas Indonesia beserta negaranya menjadi sorotan di berbagai negara di belahan dunia. Pertandingan timnas Indonesia ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat Asia Tenggara saja, yang menjadi negara perwakilan, selain dari perwakilan 10 negara ASEAN, ternyata keikutsertaan timnas Indonesia di berbagai ajang bergengsi, menarik minat banyak siaran TV dan siaran elektronik di sejumlah negara belahan dunia. Kemajuan sepak bola timnas Indonesia ini,
Hasil dari upaya PSSI menggenjot peningkatan kualitas permainan skuad Garuda, disertai materi pemain yang mendukung, pelatih, infrastruktur serta sistem sepak bola yang sedang dalam pembenahan dari bawah hingga ke atas. Selain dari itu, dukungan kuat dari masyarakat dan media sosial, turut memperkuat daya tarik timnas Indonesia di mata dunia, yang mana netizen Indonesia sendiri paling dikenal kompak di dunia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Faktor apa lagi yang harus dibenahi agar dapat semakin meningkatkan timnas Indonesia? Silahkan beri pendapat pribadi Anda. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.